Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Adri, NPM 1940302010, lokal A1, dan di sini saya berasal dari kelompok 3, yaitu materi tentang perangkat output. Nah, pada materi sebelumnya sudah kita ketahui ada yang namanya perangkat input dan ada namanya perangkat output. Nah, sebelum kita masuk ke perangkat output, saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat input itu sendiri. Nah, jadi kita tahu bahwa input adalah masukan, dan pada perangkat input itu berupa masukan, kemudian diproses, kemudian dikeluarkan melalui perangkat output itu sendiri. Nah, adapun perangkat input itu terdiri dari maksud saya itu jenis-jenisnya atau perangkat input itu sendiri adalah keyboard, ada juga mouse, ada juga webcam. Nah, sedangkan pada perangkat output ada yang namanya monitor, ada printer, dan lain sebagainya. Nah, jadi kedua hal ini tidak bisa lepas, ada yang namanya perangkat input dan output. Jadi jika tidak ada masukan maka tidak ada keluaran. Jika tidak ada keluaran, maka tidak mungkin ada masukannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perangkat input adalah perangkat berupa masukan dan perangkat output adalah perangkat yang berupa keluaran. Nah, pada perangkat output itu dapat berupa keluaran atau dapat berupa keluaran berupa visual ataupun dapat berupa suara. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baiklah. Perkenalkan, nama saya Judesan Sampai Pakiding dengan NPM 194030230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu perangkat output, yaitu plotter. Plotter sesuai dengan namanya, sesuai dengan arti namanya, yaitu panjang atau tempat tidur ya. Jadi plotter ini adalah alat yang panjang. Plotter pada dasarnya bekerja yaitu dengan mencetak gambar. Hampir mirip dengan sistem kerja printer, hanya saja plotter memiliki alat yang lebih panjang, dan alat ini biasanya dipakai untuk mencetak suatu gambar desain grafis seperti spanduk dan lain-lain. Ya, plotter ini sering digunakan oleh para desainer, entah itu desainer arsitektur maupun desainer engineering. Untuk desainer arsitektur, biasanya plotter digunakan untuk mencetak suatu gambar desain yang didesain oleh arsitektur, entah itu bangunan atau gambar-gambar struktur lainnya. Sedangkan untuk desainer engineering, biasanya plotter ini digunakan untuk mencetak desain elektronika maupun desain struktur gambar desain yang lain yang berhubungan dengan teknik engineering. Ya, pada dasarnya gambar itu untuk memahami suatu rangkaian ataupun struktur yang telah dibuat oleh insinyur atau engineering. Ya, baiklah, itu dia fungsi dan kegunaan dari plotter. Jadi kesimpulannya, plotter itu digunakan untuk mencetak suatu gambar desain yang lebih besar dan lebih luas. Berbeda dengan printer, yaitu hanya mencetak kertas saja. Hanya mencetak teks yang berada dalam kertas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbeda dengan plotter digunakan untuk mencetak suatu gambar desain, dan gambar yang dihasilkan adalah luas dan lebih besar. Untuk perkembangannya, pada awal perkembangannya plotter bekerja dengan sistem ballpoint. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang plotter menggunakan teknologi yang canggih, yaitu prosesor dan memori. Kedua alat ini sangat membantu dalam sistem kerja plotter. Baiklah, itu dia sekilas dari plotter yang telah saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.
Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari saudara saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitor. Apa sih itu monitor dan ada berapa merek atau jenis itu monitor. Yang pertama, apa sih itu monitor? Monitor itu merupakan perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafik pada sebuah CPU. Di sini monitor juga disebut juga dengan VDU atau Visual Display Unit. Dan macam-macam monitor itu ada 4. Yang pertama itu ada monitor tabung atau CRT. Yang kedua itu ada monitor LCD. Yang ketiga ada monitor LED. Dan yang terakhir ada monitor plasma. Dari keempat merek tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang monitor tabung. Apa sih kelebihan dan kelemahannya? Pertama, kelebihannya itu warna lebih akurat dan tajam. Yang kedua, resolusi monitor fleksibel. Perawatan mudah jika rusak dapat diservis dan harga lebih murah. Akan tetapi di sini juga dia memiliki kelemahan, yang mana konsumsi listrik yang lebih besar. Yang kedua itu dapat merusak mata, sinar radiasi yang berakibatkan kurang baik untuk manusia. Terus radiasinya lebih besar dan dimensinya besar dan berat bagi mata kita untuk yang menerimanya. Selanjutnya di sini ada monitor LCD. Kelebihan dari monitor ini kualitas gambar lebih jernih dan tajam. Yang kedua, sinar yang dipancarkan oleh LCD tidak melelahkan mata. Jadi dia lebih mending lah daripada yang tadi. Setelah itu, konsumsi listrik lebih hemat, dimensinya lebih tipis dan ringan. Akan tetapi monitor ini juga memiliki kekurangan, yaitu layar LCD cenderung lebih sensitif dan harga servisnya mahal dan sudut pandangnya itu terbatas. Setelah itu ada monitor LED yang mana memiliki kelebihan sebagai konsumsi listrik yang lebih hemat dibanding dengan LCD, kontras gambar yang sangat tajam hingga jutaan piksel, usia pemakaian LED lebih panjang, dimensi monitor yang sangat tipis, pencahayaan lebih baik dibandingkan LCD. Kelemahannya di sini harganya lebih mahal dibandingkan dengan LCD. Layar LED yang lebih tipis cenderung lebih sensitif. Setelah itu akan dijelaskan oleh saudari saya, yaitu Iliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iliana Adriani, NPM 1940302014. Ya, jadi di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari monitor plasma. Jadi yang pertama itu yaitu kelebihan dari monitor plasma. Bentuknya ramping, kemudian kedua dia tuh dapat dipasang di dinding sehingga dia tidak memerlukan banyak ruang. Kemudian ketiga, menghasilkan rasio kontraks yang lebih tinggi. Kemudian keempat, sudut pandangnya lebih luas daripada LCD. Kemudian kelima, hampir tidak ada pengkaburan pada gambar serta memiliki respon cepat untuk gambar yang bergerak. Nah, jadi selanjutnya itu kekurangan atau kelemahan dari monitor plasma. Yang pertama, rentan terhadap terjadinya pembakaran dalam. Kemudian, fosfor kehilangan cahaya dari waktu ke waktu sehingga kecerahan gambar dapat berkurang secara bertahap. Kemudian ketiga, monitor layar plasma lebih berat dari LCD karena memiliki layar kaca untuk menahan gas. Kemudian terakhir, penggunaan listriknya lebih besar daripada TV LCD ya. Baik, itu aja tadi dari saya kelebihan dan kekurangan dari monitor plasma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ridwan, NPM 1940302020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang printer. Printer berasal dari kata print, yang berarti
cetak. Dengan demikian, printer adalah sebuah alat untuk mencetak. Dalam dunia komputer, printer termasuk perangkat peripheral output yang menyajikan representasional tulisan atau grafis pada sebuah kertas atau media semacamnya. Desain printer komputer pertama kali dibuat secara mekanik pada abad 19. Sedangkan printer elektronik pertama dibuat oleh Epson dengan nama EP101. Perusahaan Jepang itu merilisnya pada tahun 1968. Printer merupakan perangkat output yang memiliki fungsi untuk mencetak hasil proses ke dalam media kertas. Data yang dihasilkan bisa berupa tulisan atau gambar. Printer ini termasuk dalam perangkat peripheral yang sangat membantu pekerjaan. Untuk saat ini, printer memiliki beberapa macam, yaitu dot matrix, daisy wheel, inkjet, chain, drum laser, jet. Dan adapun beberapa merek printer yang kita ketahui sampai saat ini, yaitu ada Canon dan Epson. Kita ke Canon. Canon memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Kelebihan pada printer Canon yaitu gampang refillnya, bisa diinjek, tintanya murah, hasil memuaskan, kartridnya lebih awet. Dan adapun kelemahan pada printer Canon yaitu suaranya keras, kalau headnya rusak harus diganti printer, harga printernya mahal, harga cartridge-nya mahal. Dan adapun kelebihan dan kelemahan pada printer Epson yaitu kelebihan pada printer Epson bisa diinjek, hasil infusan tetap bagus, satu warna cartridge, sehingga bisa ganti warna yang habis saja. Hasil printer warnanya bagus. Untuk grafis belum ada yang nyaingin. Kelemahan pada printer Epson, suaranya keras, proses printnya lambat, kalau headnya rusak jadi barang rongsokan, harus sering dirawat. Kalau nggak dirawat, mampet headnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi printer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zunun Aki Akbar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyektor atau infocus. Proyektor ini adalah perangkat yang dapat mengintegrasikan sumber cahaya, sistem optik, elektronik, dan display yang bertujuan untuk memproyeksikan data berupa gambar dan video ke layar monitor dalam tampilan yang lebih besar, sehingga memudahkan pengguna menjelaskan materi yang disampaikan lebih baik. Biasanya proyektor ini sering digunakan pada presentasi materi-materi yang atraktif, yang biasanya digunakan di presentasi kampus atau presentasi proposal. Dan kemudahan proyektor ini adalah yang pertama, satu, untuk mudah untuk dioperasikan. Yang kedua, materi dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Yang ketiga, memudahkan proses interaksi antar audien dengan pemateri. Dan adapun kekurangan proyektor ini adalah yang pertama, tingkat radiasi bagi manusia begitu tinggi, dan biaya perbaikan saat terjadi kerusakan begitu mahal. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang proyektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.